Soal selanjutnya, kita akan mencoba membahas cara membaca alat ukur ya. Ada nanti jangka sorong dan mikrometer skrup. Saya langsungkan soal nomor 4 dan nomor 5. Tetap bab pengukuran materi kelas 10 atau kelas 1 semester 1. Pengukuran pada jangka sorong. Jangka sorong, ingat dalam konsep dasar jangka sorong itu berbentuknya dia seperti sorong. Kemarin seperti dalam video ya. Bahwa jangka sorong ini ada dua skala. Ini kita sebut sebagai utama atau saya singkat U itu aja ya. Sementara yang ini kita sebut sebagai skala nonius atau skala bergerak ya. Fungsi skala nonius itu adalah memperdetail atau memperjelas ukuran dari skala utama. Itu yang harus kalian pahami ya. Jika kita melihat dari sini, langkah pertama cara membaca jangka sorong itu adalah kita cari utama. Cara membacanya seperti penggaris. Kita ambil suatu garis sebelum angka 0. Jadi sebelum angka 0 yang bawah ya. 0 yang bawah ini ya. Ini harus kita pahami. Garisnya kan sebelumnya ini mepet ini ya. Maka kalau penggaris kita baca 2,4. Nah, ini makanya saya tulis di sini 2,4. Udah. Untuk yang nonius, kita cari garis yang berhimpit, yang paling berhimpit dengan garis atasnya, garis utama. 0, nah ini kelihatan 1. Nah, ini ya, yang lain kan enggak terlalu berhimpit. Kalau nanti ada dua garis yang berhimpit, ambil yang utama, yang paling duluan ya. Sehingga di sini kalau kita lihat 0, ini angka berapa Pak? 0,5 apa 0, berapa? Kita lihat aja. 0 di sini ada garisnya 4, di sini 1, berarti 0 1 2 3 4 5 karena nggak mungkin 0,5. Kecuali di tengahnya lagi kita kasih di sini kayak gini lagi bisa. Ada yang model jangka sorong yang di tengahnya ada komanya lagi. Itu lebih detail lagi ya. Berarti di sini kita dapat 0,1. Sehingga di sini karena kita tahu di bukan 0,1, 1 ya. 1, maka dalam nonius 1 ini bermakna dia adalah penambahan angka kedua setelah koma. Sehingga 2,4 kita tambahkan dengan 0,01. Biar kenapa kok saya kasih 0, biar satunya ini nanti bisa di belakangnya 4 karena penambahan angka kedua setelah koma. Sehingga jawabannya adalah 2,41. Nah, ini lebih mendetail daripada penggaris karena penggaris hanya cukup satu angka di belakang koma. Nah, itu tentang jangka sorong. Selanjutnya untuk mikrometer skrup ya, ini ada mikrometer skrup. Mikrometer skrup juga ada beberapa aturan yang harus kita pahami bahwa dia juga punya skala utama. Skala utamanya yang ini yang dibaca seperti penggaris. Yang nonius, nah skala bergeraknya ini adalah ini, nanti diputar. Nah, ini ya. Skala utama kita bacanya seperti dengan penggaris tetap sama dengan catatan bahwa kita ambil sebelum garis vertikal. Kalau kita lihat di sini 13, 14, 15, 16, 17. Berarti skala utamanya adalah 17. Di sini saya tulis 17. Nah, untuk skala noniusnya, kita ambil yang lurus langsung ke sini. Nah, tapi kita ada dua catatan di sini. Kalau nanti nonius angkanya kurang dari 10, maka penambahnya angka kedua setelah koma. Tapi kalau dia lebih dari 10, angka lebih dari 10, maka penambahannya dia langsung angka ke-1 setelah koma. Itu yang harus kita pahami. Sehingga di sini karena 5 kurang dari 10, penambahannya ya kayak jangka sorong tadi. Berarti biar dia nanti dua angka di belakang koma, berarti dia 0,0. Jadi angka kedua loh ya, karena kurang dari 10. Maka dapatnya adalah 17,05. Nah, bukan 17,5 karena dia kurang, dia berlaku angka nonius ini kurang dari 10. Maka kita akan dapat angka kedua setelah koma. Setelah koma. Aturan ini mirip dengan jangka sorong. Jangka sorong juga karena jangka sorong rata-rata cuman noniusnya itu hanya dari 0 sampai 10. Jadi nggak lebih ya. Kalau kita lihat makanya dia kan pasti angka kedua. Nah, kalau aturannya seperti ini Pak, bagaimana? Nah,
Itu tadi kita dapat angka 17 karena nggak ada garis di bawahnya. Garis di bawahnya ini kan mewakili setengahnya. Coba lihat 13, 14 setengahnya 13,5 berarti. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Nilai pengukuran mikroskop tersebut adalah utamanya yang ini tetap yang nonius. Seperti utama kita ambil bacanya kayak penggaris ya, sebelum garis vertikal ini ya. Berarti 4,5. Saya tuliskan di sini 4,5. Kemudian yang skala noniusnya kita ambil yang lurus 25. Oh, 25. Karena 25 ini dia lebih dari 10 noniusnya, di nonius lebih dari 10, maka penambahannya adalah angka ke 1 setelah koma ya. Yang kita gunakan dari sini angka ke 1. Ingat, angka ke 1 setelah koma, setelahnya loh ya, setelah koma, bukan angka pertama. Sehingga kita tulis di sini 4,5 karena utamanya 4,5. Di sini biar dia nambahnya angka ke 1 koma, berarti hanya 0,25. Sehingga kalau kita tambahkan 4,75. Nah, ini terkait dengan cara pembacaan alat ukur ya. Semoga bermanfaat. Saya kira itu ada 3 soal dari soal nomor 4. Saya akhiri. Terima kasih.